Hello, hi, X level, how are you? Miss Julita hope you are fine, you are very kind and always joyful ya, because Jesus always be with us. Oke, nah sekarang kita sudah masuk di subtema kedua, di pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Nah, di pembelajaran 1 dan 2 ini kita akan belajar bersama-sama. Before we start, we want to pray. Emmanuel, please lead us in pray. Let's pray. Lord Jesus, we thank you for blessing Nayan to learn Timothy. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Anak-anak teacher, tujuan pembelajaran kita hari ini menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi pernapasan pada manusia. Yang kedua, menyajikan informasi penting pada teks dalam bentuk tabel. Yang ketiga, menjelaskan macam-macam gangguan pernapasan pada manusia dalam bentuk bagan. Yang keempat, menjelaskan isi teks berdasarkan kata kunci. Dan yang kelima, menjelaskan properti yang digunakan dalam tari. Anak-anak teacher, coba lihat gambar A dan gambar B. Menurut anak-anak, lingkungan manakah yang memiliki udara yang bersih? Apa? Iya, benar sekali. Bagian A, ya? Bukan bagian B ya anak-anak. Nah, iya benar sekali, bagian B terlihat lebih bersih dari bagian A. Nah, siapa di sini yang suka lingkungan bersih? Nah, pasti anak-anak tahu pentingnya lingkungan yang bersih ketika kita bernafas. Karena ketika kita bernafas, kita akan menghirup udara. Nah, kalau kita berada di lingkungan yang bersih, berarti kita menghirup udara yang bersih yang akan memelihara sistem pernafasan kita dan akan memelihara udara yang kita hirup setiap hari. Nah, anak-anak, kira-kira apa ya yang mempengaruhi pernapasan manusia? Nah, kita lihat ya faktor-faktor yang mempengaruhi pernapasan manusia. Yang pertama itu ada faktor fisik. Nah, contoh faktor fisik manusia yaitu umur, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan aktivitas tubuh. Faktor-faktor fisik tersebut anak-anak itu menentukan frekuensi pernafasan. Frekuensi pernafasan adalah banyaknya inspirasi dan ekspirasi udara pernafasan pada manusia yang dilakukan setiap menit. Nah, frekuensi pernafasan ini berbeda antara anak-anak dan orang dewasa. Nah, kalau pada anak-anak itu lebih tinggi dibandingkan dengan orang dewasa. Nah, frekuensi pernapasan pada laki-laki juga lebih tinggi dari perempuan. Nah, kemudian untuk suhu tubuh itu juga berhubungan erat dengan frekuensi pernafasan. Semakin tinggi suhu tubuh seseorang, semakin banyak energi yang diperlukan sehingga kebutuhan akan oksigen pun meningkat. Nah, posisi tubuh juga mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap frekuensi pernafasan. Seseorang yang berdiri anak-anak, frekuensi pernapasannya akan lebih tinggi daripada seorang yang sedang berbaring. Nah, itu dikarenakan ketika kita berdiri, otot di dalam tubuh akan lebih sering mengalami kontraksi sehingga tubuh memerlukan oksigen lebih banyak. Kemudian, jika seseorang memiliki aktivitas tubuh yang cukup tinggi seperti atlet, itu frekuensi pernapasannya akan lebih tinggi daripada karyawan yang cenderung melakukan aktivitas pekerjaan sambil duduk. Nah, itu disebabkan juga energi yang diperlukan seorang atlet lebih banyak jika dibandingkan oleh seorang yang beraktivitas dengan cara duduk. Nah, ketika berlari juga frekuensi pernapasan kita lebih tinggi dibandingkan ketika kita berjalan santai anak-anak. Nah, lalu yang kedua yaitu faktor emosi. Nah, anak-anak perlu ketahui, emosi seseorang juga mempengaruhi pernafasan. Seseorang yang sedang marah, siapa nih yang suka marah-marah? Nah,
frekuensi pernafasannya akan cenderung lebih tinggi dibandingkan seseorang yang kondisi emosinya stabil atau normal. Jadi lebih baik tidak marah-marah ya, karena teacher percaya anak-anak teacher semua lebih ramah dan lebih suka tertawa, oke? Nah, anak-anak teacher, kita akan lanjutkan dengan melihat informasi yang terdapat pada teks dalam bentuk tabel. Nah, kita lihat dulu ya. Nah, kata tanya atau pertanyaan seperti ini. Apa yang dilakukan Nina setiap pagi? Nah, jawabannya membuka tirai dan jendela kamar. Mengapa Nina membuka jendelanya setiap pagi anak-anak? Nina melakukan kegiatan itu agar terjadi pertukaran antara udara di dalam kamar dan udara bersih dari luar. Kemudian, bagaimana Nina menjaga kebersihan udara di dalam kamarnya? Jawabannya, Nina membuka tirai dan jendela kamar setiap pagi dan menutupnya kembali menjelang petang. Nah, bentuk tabel tersebut berisi pertanyaan dan jawaban anak-anak. Nah, gunanya tabel ini anak-anak akan mampu memahami isi teks dengan lebih mudah karena informasi teks dapat langsung diurutkan sesuai peristiwa yang terjadi. Nah, kita langsung ke contoh ya. Kita akan lihat contohnya dengan membaca teks berikut. Nah, influenza dan asma merupakan dua jenis gangguan pernafasan yang sudah tidak asing lagi anak-anak. Influenza atau biasa disebut flu merupakan radang selaput lendir pada rongga hidung yang disebabkan oleh virus yang menyerang saluran pernafasan. Flu gampang menular dari satu individu ke individu lain melalui udara. Gejala awal flu biasanya berupa demam, nyeri, bersin-bersin, hingga hidung tersumbat anak-anak. Gangguan pernafasan ini pada umumnya disebabkan oleh faktor lingkungan, misalnya perubahan cuaca atau kondisi lingkungan yang terdapat banyak virus influenza. Nah, kemudian anak-anak, asma merupakan peradangan yang terjadi pada saluran pernafasan dengan ditandai gejala yang bervariasi dan berulang berupa penyumbatan saluran napas. Gejala yang umum terjadi adalah batuk, sesak nafas, dan dada terasa berat. Gangguan pernafasan ini disebabkan oleh dua faktor anak-anak, yaitu faktor keturunan dan faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan itu disebabkan oleh kualitas udara yang buruk akibat polusi, sedangkan faktor keturunan berkaitan dengan pengidap gangguan pernafasan yang sama dalam silsilah keluarga. Jadi misalnya papanya asma, kemudian anaknya bisa asma juga nanti ya, seperti itu. Nah, kita akan lihat berdasarkan teks tersebut, kita akan membuat tabel yang akan membantu kita untuk mengetahui teksnya ya, mengetahui informasi dari teks. Nah, seperti apa kita lihat ya. Nah, anak-anak, di sini terdapat tabel yang berisi pertanyaan dan juga jawaban. Ini akan menolong anak-anak untuk mengetahui informasi yang barusan kita baca bersama-sama. Nah, untuk kata tanya yang pertama kita gunakan apa? Nah, kira-kira pertanyaannya seperti apa? Apa jenis gangguan pernafasan yang terdapat pada teks? Nah, jawabannya influenza dan asma. Kemudian kata tanya yang kedua apa lagi, yaitu apa yang menyebabkan influenza bisa terjadi? Jawabannya faktor lingkungan, misalnya perubahan cuaca atau kondisi lingkungan yang terdapat banyak virus influenza. Kemudian kata tanya bagaimana? Bagaimana gejala awal flu? Nah, anak-anak bisa jawab berupa demam, nyeri, bersin-bersin, hingga hidung tersumbat. Kemudian kata tanya bagaimana yang kedua? Bagaimana gejala asma? Nah, jawabannya adalah batuk, sesak nafas, dan dada terasa berat. Nah, seperti itu ya anak-anak, kamu bisa menggunakan berbagai kata tanya untuk membantu kamu membuat pertanyaan dan membuat sendiri jawabannya sesuai dengan isi teks, oke? Nah, anak-anak, coba lihat gambar tersebut. Nah, ini adalah paru-paru
normal kita yang di sebelah kanan ya. Kemudian ketika paru-paru itu sudah terganggu atau pernafasan kita sudah terganggu, nah paru-paru kita bisa mengalami yang namanya TBC. Siapa yang pernah dengar di sini namanya TBC? Nah, itu adalah beberapa gangguan pernafasan pada manusia. Nah, kita akan lihat beberapa gangguan pernafasan pada manusia dalam bentuk bagan ya anak-anak. Nah, kamu boleh lihat di halaman 44 buku kamu. Kamu juga boleh lihat di video ini ya, sambil belajar bersama-sama. Nah, melalui tabel ini kita akan melihat bersama-sama macam-macam gangguan pernafasan pada manusia. Nah, yang pertama itu anak-anak ada namanya tuberkulosis paru-paru atau biasa kita sebut dengan TBC. Nah, ini penyebabnya itu bakteri Mycobacterium tuberculosis ya. Nah, penyakit ini itu karena infeksi pada paru-paru yang disebabkan oleh bakteri. Nah, gejalanya itu batuk berdahak disertai darah, nyeri di bagian dada, dan sering mengalami demam pada saat petang hari. Nah, yang kedua anak-anak ada namanya bronkitis. Nah, bronkitis ini penyebabnya itu alergi, bakteri, jamur, virus, dan zat-zat kimia. Nah, bronkitis itu merupakan penyakit peradangan pada lapisan cabang tenggorokan. Nah, gejalanya batuk berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Kemudian ada namanya pneumonia. Nah, pneumonia ini disebabkan oleh virus, bakteri, dan jamur. Nah, penyakit ini merupakan peradangan pada paru-paru terutama di bagian alveolus. Nah, gejalanya sulit bernafas, batuk disertai darah, dan dada terasa sakit anak-anak. Nah, kemudian influenza itu oleh virus influenza merupakan penyakit menular melalui cairan yang keluar dari hidung atau mulut penderita flu ketika batuk bersin. Nah, kemudian gejalanya demam, sakit kepala, batuk, hidung berair, dan tenggorokan terasa sakit anak-anak. Kemudian ada namanya flu burung, itu disebabkan oleh virus H5N1. Nah, penyakit berbahaya dan dapat menular yang disebabkan oleh virus yang menyerang unggas. Nah, gejalanya demam, sakit kepala, batuk, hidung berair, dan tenggorokan terasa sakit. Nah, itu dia anak-anak, kamu sudah belajar tentang macam-macam gangguan pernafasan pada manusia dalam bentuk bagan. Selanjutnya kita akan melihat atau menjelaskan isi teks berdasarkan kata kunci. Nah, sebelumnya kita akan mendengarkan Evans dari X3 yang akan membacakan tentang bronkitis dan asap berbahaya. Oke, kita dengarkan Evan ya. Silakan Evan. Bronkitis dan asap berbahaya. Salah satu ciri udara tercemar adalah berwarna, misalnya putih maupun kelabu. Zat pencemar udara adalah asap. Asap dapat terjadi akibat proses pembakaran. Bentuk zat pencemaran berupa asap yang banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari adalah asap rokok. Rokok yang dibakar menghasilkan asap yang juga mengandung zat berbahaya. Asap rokok tidak hanya berbahaya bagi perokok aktif tetapi juga bagi perokok pasif, yaitu orang yang tidak merokok tetapi menghirup asap rokok. Gangguan pernapasan yang dapat disebabkan oleh asap rokok misalnya bronkitis. Bronkitis merupakan peradangan pada saluran udara di dalam paru-paru. Pada perokok, bronkitis dapat
terjadi secara berulang. Selain bronkitis berulang, ada pula bronkitis iritatif yang disebabkan oleh berbagai jenis debu, asap dari asam kuat, misalnya amonai, klorin, hidrogen, sulfida, dan sulfur dioksida. Berikut gejala-gejala awal bronkitis: batuk kering hingga batuk berdahak yang berwarna mulai dari putih, kuning, hijau hingga kemerahan. Sesak napas saat melakukan olahraga atau aktivitas ringan akibat saluran udara tersebut sering menderita infeksi pernapasan seperti flu, mudah lelah, pemenggangan, pergelangan kaki hingga tungkai. Wajah dan telapak tangan berwarna kemerahan, sakit kepala, gangguan penglihatan. Itulah tanda bahayanya gangguan pernapasan yang disebut oleh pencemaran udara, merupakan asap rokok. Udara bersih begitu penting bagi kesehatan tubuh, terutama organ pernapasan. Nah, Evan sudah membaca bronkitis dan asap berbahaya. Nah, dari bacaan tersebut kita akan melihat kata kunci, kemudian informasi penting pada teks. Jadi, kita akan melihat kata kuncinya dan artinya berdasarkan informasi yang sudah dibacakan oleh teman kamu, Evan. Nah, yang pertama kita dapatkan yaitu asap. Nah, kata kunci asap itu merupakan bentuk pencemaran udara yang berasal dari pembakaran. Kemudian kedua, perokok pasif. Dalam teks ini orang yang tidak merokok tetapi menghirup asap rokok. Dan yang ketiga, berdasarkan teks ini ada namanya bronkitis. Nah, itu adalah peradangan pada saluran udara di dalam paru-paru. Nah, itu dia informasi penting dari teks. Kamu bisa lanjutkan juga ya. Nah, kemudian kita akan masuk dalam properti yang digunakan dalam sebuah tarian. Nah, yang pertama anak-anak perlu ketahui, tari kreasi daerah merupakan inovasi dengan penyesuaian gerak dan properti yang digunakan agar seiring dengan perkembangan zaman dan dapat diterima oleh masyarakat. Nah, properti merupakan salah satu unsur pendukung dalam tari anak-anak. Nah, properti tari adalah benda-benda yang digunakan untuk mendukung suatu gerak tarian. Nah, fungsi properti ini menambah keindahan dan menyampaikan pesan serta makna pada suatu tarian. Nah, itu juga bermacam-macam anak-anak. Contohnya tari topeng dari Cirebon. Nah, propertinya seperti di gambar ya, itu menggunakan topeng. Kemudian ada tari lenggong dari Bali. Nah, properti yang digunakan adalah kipas, benar sekali. Nah, tari payung pasti properti yang digunakan adalah payung. Kemudian tari jaipong dari Jawa Barat itu properti yang digunakannya adalah selendang anak-anak. Nah, anak-anak sudah mengerti. Kita akan melihat tugas-tugas kita. Nah, yang pertama yaitu halaman 43 nomor 3 dan 4, halaman 48 nomor 1 dan halaman 49 nomor 4. Kamu kerjakan kemudian kirimkan ke teacher masing-masing ya anak-anak. Semangat. Nah, kemudian kita akan menutup dalam doa. Nah, teacher minta Melki untuk berdoa bagi kita semua ya. Dear God, we
thank you for today. Now we have finished thematic lesson. Please bless all my friends and our teachers. Please guide us to do all the things. Thank you, God. Amen. Okay, students, we have finished our lesson today. See you. God bless you and stay healthy. Bye bye.